Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah, dan buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema janji di dunia gimana di akhirat ya, Masya Allah. Nah sebelum lanjut nih aku mau kasih ada video tayangan lagi nih. Orang tua ingkar janji, balita jadi sasaran kekerasan. Hah, ingkar janji bagaimana maksudnya ya? Ya udah lu langsung kita tonton aja bareng-bareng. Ini dia. Luka lebam memang ditemukan pada tubuh balita perempuan berusia 3 tahun tersebut. Pasalnya penganiayaan itu bermula dari kekesalan tersangka karena pembayaran yang dijanjikan oleh orang tua balita tersebut kerap molor dan tidak sesuai kesepakatan. Subhanallah. Habib nih izin bertanya nih ya, emang ya orang tuh kalau Kesel banget itu. kesel. Itu ngaco, Makanya. Ngaco ya. Ya udah. Aku boleh lanjut bertanya lagi? Boleh dong. Habib izin bertanya ya, orang tuh kalau dikit-dikit umbar janji pasti ujung-ujungnya tuh orang di sekitarnya nggak akan percaya lagi tuh sama janji-janji manisnya. Nah kalau udah kayak gitu apakah kita nih ya ke depannya harus bikin perjanjian hitam di atas putih aja kali ya biar orang tuh percaya gitu ya. Gimana tuh Habib, silakan penjelasannya. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu 3. Salah satunya adalah apabila dia berjanji, dia mengingkari daripada janjinya. Dan ayatul munafik wa in shamma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Jelas bahwasanya orang munafik adalah mereka puasa kok. Mereka sholat, mereka ibadah, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengklaim dirinya bahwa dia adalah orang muslim. Tanda orang munafik ada 3 yang kita pahamin. Walaupun orang tersebut puasa, dia sholat, dia ibadah, dia mengklaim dirinya adalah orang yang muslim, maka dia tetap adalah munafik. Boleh buat perjanjian dengan orang munafik. Karena apa? Takut dia khianat. Janganlah kalian percaya dengan orang-orang yang munafik. Dan janganlah kalian mempercayai mereka manusia yang terbiasa mengingkari daripada janjinya, atau mereka yang tidak amanah, atau mereka yang tukang dusta. Maka janganlah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala berprasangka baik kepadanya. Jadi boleh tuh. Ya kan? Boleh. Karena apa? Karena manusia tersebut adalah manusia yang khianat. Takut akan janjinya palsu, takut kalimat atau kata-katanya kata-kata yang tidak baik, atau dia akhirnya menjadi ghibah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah ketika kita berteman, mempunyai saudara atau siapapun mereka yang kita lihat kebiasaannya tukang bohong, tukang catut, tukang ngumpetin, tukang ngambil, tukang ngentit atau tukang yang biasa laporannya 100 tapi yang dia ambil 50. Ya kan? Atau 30-nya diambil atau 20-nya diambil. Harusnya jatahnya dikeluarkan 100 tapi dia keluarkan cuma 70, 30-nya diambil. Ataupun 20-nya diambil dikantongin. Laporannya 1000 atau 1 juta laporannya. Tapi yang dikeluarkannya cuma 800.000. Nah inilah mereka yang berkhianat atas apa? Atas setiap perilaku dan perbuatannya dia berarti korupsi. Atau berarti dia maling. Atau berarti dia apa lagi Ustaz? Nah oleh karena itu beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, bahwasanya ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku bukan orang yang munafik. Jadikanlah aku bukan orang-orang yang seperti itu. Amin. Sehingga engkau selamatkan dan engkau lindungi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Habib, tepuk tangan jamaah. Jadi kalau ketemu ibu-ibu ya, kalau ketemu sama orang yang kayak tukang sulap gitu ya, terus dia ngumbar janji langsung aja disuruh tanda tangan gitu ya, di atas hitam di atas putih gitu ya. Masya Allah. Nah ibu-ibu, pada mau nanya enggak? Mau? Oh ya udah kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo yang mau nanya angkat tangannya ibu-ibu. Ini nih yang paling pertama angkat tangannya ibu, silahkan kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Isa dari Bogor.
mau bertanya kepada Ustadz Maulana, Iya Ibu. Apa Bu pertanyaannya? apakah salah jika saya menagih janji kepada orang, sedangkan orang itu Malah ngada-ngada gitu malah ya, ngeles ya, Bu, mengada-ngada? ya? Oh ngeles. Terus itu aja ya Bu pertanyaannya? Iya. Iya Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau gitu langsung dijawab Ustadz Maulana silahkan. Izin sasam karena aku udah terbiasa ya. Baik, buat semuanya tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kami di sini mengingatkan akan kewajiban kita. Kita ini hanya mengingatkan yang membuat bisa berubah diri kita sendiri. Sama halnya dengan, karena hidayah kan datangnya dari Allah. Sama halnya dengan orang yang memberikan janji sama kita, tugas kita adalah mengingatkan. 1, 2, 3. Mengingatkan. Ingatkan janjimu kepadaku. Masih ingat gak? Masih ingat lagunya? Berarti kita seumuran. Jamaah. 1, ingatkan dia. Ketika orang berjanji, ingatkan. Dan ketahuilah kalau mau berjanji apalagi ke anak. Nggak usah jauh-jauh deh. Ke anak, ke istri. Sebaiknya udah disiapin dulu. Saya ulangi. Udah disiapin dulu baru dijanjikan. Ya jangan tidak ada baru janjikan. Namanya janji palsu. Jangan janji palsu. Makanya ketika kita memberikan bernazar atau wasiat, itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta kita. Nih, saya ulangi. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Berarti sudah ada hartanya. Yang sudah ada saja tidak boleh lebih daripada sepertiga. Apalagi kalau tidak ada sama sekali. Jangan pernah menjanjikan, aduh ini mulut hati-hati ya. Kalau di hati hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi ketika sudah keluar dari mulut, sudah bukan lagi kita punya. Masya Allah. Karena sudah janji. Maka Sudah apa janji. yang dikatakan Ibu tadi, mengingatkan boleh. Menagih ya. Ya, Nggak usah karena lagi mungkin tanya. udah 1 tahun Ya. kali Ustadz ya, udah lama banget gitu ya. Kalau orang menjanjikan kita tidak ada efek pada diri kita. Karena memang kita tidak harap dia sendiri yang janji. Makanya benar juga ya. Ibu mudah-mudahan terjawab ya Bu pertanyaannya. Alhamdulillah. Nah siapa lagi nih yang mau bertanya? Ayo ibu-ibu angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Ibu yang sebelah sini deh kalau gitu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nai dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Nurul Hikmah, Lewiliang Bogor. Terima kasih Ibu. Boleh tepuk Mau tangan coba. bertanya sama Ustadz Sam, Siap, memang Ibu Haji. benar ada janji yang bisa dibatalkan? Hah? Janji seperti apa yang bisa dibatalkan? Emang ibu mau membatalkan? Ibu udah terlanjur ngucap janji apa Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustaz Syam silakan. Sampai guruku Ustaz Maulana Habib Usman Betari serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 19 dan 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa menepati janji. Namun dalam kondisi dan situasi tertentu ternyata ada janji yang bisa dibatalkan, bahkan wajib dibatalkan.
harus dibatalkan. Janjian seperti apa itu? Contoh misalnya ada orang sudah perjanjian kerja. Kita kerjasama ya. Kerjasama. Ketika dimulai pekerjaan tersebut ternyata kontraknya selama 1 tahun. Ternyata di bulan pertama masih lancar tuh. Ternyata di bulan kedua udah mulai jualan khamr. Ada dosa di dalamnya, ada maksiat di dalamnya. Maka wajib daripada dia menghentikan perjanjian tersebut. Atau istilahnya putuskan janji yang kemarin. Saya tidak jadi lanjut sampai 1 tahun, 1 bulan aja. Kenapa? Karena ternyata dilihat bisnisnya sudah mulai memasuki sesuatu yang maksiat. Awal-awal ternyata pekerjaannya halal, bantuin orang. Lama-lama ternyata menekan orang lain dengan cara memakan riba daripada orang-orang yang susah. Maka ini adalah perjanjian yang wajib dibatalkan. Mengandung maksiat. Atau misalnya yang sederhana, entar malam datangnya di rumah ya. Oh ya, insya Allah saya datang. Ternyata sebelum nyampe rumahnya ada kabar. Ternyata malam ini disajikan daging yang haram, disajikan minuman yang haram. Langsung dia batalkan janjinya. Saya tidak jadi datang. Subhanallah. Kenapa? Wajib membatalkan janji yang mengandung maksiat. Atau mungkin dia janjinya bukan sama orang lain, sama dirinya sendiri. Insya Allah kalau lolos ini proyekku saya tidak akan sholat subuh. Jadi itu wajib dia batalkan janji tersebut. Kenapa? Karena itu mengandung maksiat apa? Ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita tidak masuk kepada yang haram, yang biasa saja tapi bisa dibatalkan. Kenapa? Karena situasi dan kondisi tertentu, misalnya sakit kah atau dalam hal ketidakmampuannya. Makanya kalaupun dibatalkan ada penggantinya yang sudah dijelaskan guru kita Habib Utsman tadi sebagai bahasa agamanya kafarah. Apa itu kafarah? Denda atau pengganti daripada sesuatu yang tidak bisa dia tunaikan. Masya Allah Allah. Ta'ala alam. Jadi janji yang bisa dilanggar atau dibatalkan adalah janji yang mengandung maksiat gitu ya Ustaz. Wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan ya Bu ya. Siap. Jadi saling mengingatkan ya Bu ya nanti sama keluarganya. Terima kasih Ustaz yang Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Siapa lagi nih yang mau bertanya ibu-ibu? Kayaknya masih banyak nih yang mau nanya. Tunjuk tangannya lagi, boleh sekali lagi? Siapa yang mau bertanya? Wah, ibu yang sini deh kalau begitu. Silahkan ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dari Masjid Tahlim Nurul Hikmah, Luwiliang Bogor. Tepuk tangan jemaah. Silakan Bu, pertanyaannya apa? Saya mau bertanya Habib, Boleh, silakan. gimana ya caranya biar kita tuh dikit-dikit nggak janji gitu. Terus gimana kita harus jawab apa seandainya kita lagi ngomong. Terus lawan bicara kita itu langsung bilang janji ya gitu. Sering banget digituin Bu, saya juga. Makanya kadang tuh aku suka bilang, aduh nggak janji ya kayak Iya, gitu. kadang kayak gitu, janji ya, kayak harus gitu ya. Oh iya ya, gimana gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Makasih ya pertanyaannya. Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Habib, silahkan. Akhir Afwan Betari, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kita jadi orang sembarangan mengumbar janji. Jangan kita terpancing sama orang lain, akhirnya kita berkata-kata, iya saya janji besok saya akan datang. Kalau udah kalimatnya janji, maka harus dipenuhin. Ketika ada teman kita yang mengatakan janji ya, maka kita akan menjawab, apa kalimatnya? Insya Allah. Man halafa faqala insya Allah lam yahnas. Siapa orang yang bersumpah dan dia mengucapkan dengan kalimat insya Allah, maka dia tidak menganggap daripada melanggar daripada janji tersebut. Siapa orang yang bersumpah dan dia mengucapkan dengan kalimat insya Allah, maka dia tidak dianggap melanggar. Jadi intinya adalah janjinya ataupun kalimat sumpahnya ketika ngucapin insya Allah, maka dia tidak dikatakan berjanji. Jadi kalau ada teman maksa janji ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Kalimatnya iya, tapi insya Allah. Kalau kalimat diawali dengan kalimat iya, dilanjutkan dengan insya Allah, maka tidak dikatakan janji. Kalau temannya bilang janji ya, iya saya datang, atau iya, berarti dia berjanji. Di kalimat dilengkapi dengan insya Allah, menggugurkan janji tersebut. Karena apa? Dengan izin Allah bisa sakit, ya kan? Bisa ada halangan lain,
bisa ada hal sesuatu yang kita nggak tahu yang terjadi. Oleh karena itu, janganlah sembarangan bagi kita untuk mengucapkan kalimat, jangan sembarangan mengucapin janji. Kalau insya Allah harus dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Jadi kalau insya Allah ya udah bismillah, itu kalimat yang bagus, itu seorang muslim. Tapi kebanyakan orang ngucapin insya Allah 99,9% nggak jadi. Karena apa? Karena mempermainkan insya Allahnya. Insya Allah benar apa enggak nih? Kan ada orang, ayo ikut yuk besok ke sana, pergi ke sana. Kita ikut pengajian, ikut taklim, atau ikut ada satu kajian, atau berangkat ke Islam itu indah, misalkan. Terus temannya bilang, iya insya Allah. Padahal dia nggak niat nih buat datang, cuma insya Allah doang. Tapi kalau dia datang, ya saya akan datang, insya Allah saya akan datang. Iya saya akan datang. Nah ini ada kalimat penekanan, ada kalimat pasti yang dimana dia akan datang. Tapi kalau dia cuma main-main, insya Allah deh. Nah dia niat gak datang. Jadi insya Allah yang biasa kita lazimkan, insya Allahnya gak jadi. Tapi yang sebetulnya adalah insya Allahnya adalah harus diusahakan dan diupayakan. Itu kalimat insya Allah yang benar. Kan kalau kita berjanji wajib untuk dijalankan. Tapi kalau udah kalimat insya Allah, maka 90% kita jalankan atau kita kerjakan. Tapi kebanyakan orang insya Allah 99,9% nggak jadi. Tidak jadi, malah bener juga ya Habib ya. Kebanyakan tuh ya kalau misalkan kita embung gitu ikutan ngumpul apa jawabnya insya Allah gitu ya. Aduh bagaimana nih ya. Ibu mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya, alhamdulillah. Tapi masih banyak banget nih ya jamaah yang di studio, jamaah yang di rumah juga pengen bertanya tapi belum bisa terjawab. Ya kalau begitu jangan kemana-mana karena insya Allah nih ya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah.